kemana, Nyonya? Entahlah, aku tidak tahu. Nanti akan kukatakan. Bawalah aku pergi jauh dari sini. Pergi jauh dari sini. Lalita, tolong panggil Nyonya Paula dan katakan kami menunggunya untuk sarapan lalu pergi ke pabrik. Baik, Tuan. Papa, kapan kita akan pergi ke pantai? Lihat saja nanti, sayang. Danau kan lebih bagus. Menurutku ide Carlitos lebih baik agar kalian bisa naik perahu nanti. Aku bisa mendayung. Aku juga. Tapi kamu tidak bisa menggerakkan dayungnya. Siapa bilang aku bisa? Kamu kan lemah. Aku lebih kuat dari kamu. Kuat-kuat kok kakak suka nangis. Aku akan pukul kepalamu nanti. Coba saja kalau berani. Sudah, selesaikan dulu makan kalian. Papa kalian sudah marah. Nyonya Paula? Nyonya ada di dalam? Aneh sekali. Lalita, aku percepat kepergianku. Dalam 2 hari tolong lakukan apa yang kuperintahkan. Paula. Nyonya pergi. Lalita, ini kunci siapa? Kutemukan kunci ini di lantai dekat pintu gerbang. Ini kuncinya Nyonya Paula. Oh, Terima kasih, Panjito. Maaf, bisa bicara sebentar, Tuan? Masalahnya ini penting sekali. Ada masalah apa? Begini, Tuan. Nyonya Paula sudah tidak ada di kamarnya. Kalau tidak ada, cari di tempat lain. Tidak. Nyonya tidak ada di rumah ini, Tuan. Semalam Nyonya Paula pergi dari rumah ini. Tuan, tunggu dulu. Ya Tuhanku. Siapa yang bilang dia pergi, Lalita? Ini, Tuan. Ini punya Nyonya. Nyonya meninggalkannya di pintu gerbang. Pancinto yang menemukannya dan memberikannya padaku. Papa tidak akan kembali. Kenapa Mama tidak turun untuk sarapan? Kalita jadi sangat aneh ya. Kenapa begitu, Nek? Nenek punya firasat. Ada sesuatu yang terjadi. Kelihatannya Nyonya sangat gelisah semalam. Apa yang dikatakan padamu? Dia bilang dia akan pergi tapi bukan tadi malam, tapi nanti. Semua pakaiannya masih ada di sini. Dari apa yang kulihat, dia tidak membawa apa-apa. Tuan tahu, dia kelihatannya sedih, bingung, dan aneh. Dia meninggalkan pesan untukku. Iya, Tuan. Apa, Lalita? Dia menyuruhku agar 2 hari setelah kepergiannya, aku harus memberikan buku hariannya kepada Tuan. Aku bisa memberikannya sekarang juga jika Tuan mau. Iya, berikan padaku. Mama. Mama. Kenapa Mama meninggalkan aku? Mama di mana? Kalau Mama pergi berarti Mama tidak sayang padaku. Aku ingin mati, Ma. Tuan, Iya, Nyonya Pedat dan anak-anak sudah menunggu Tuan di ruang makan. iya, sebentar. Aku segera ke sana.
Jangan katakan pada anak-anak Lalita. Juga jangan katakan pada siapapun. Jangan khawatir, Tuan. Saya tidak akan mengatakannya. Ada masalah apa, Carlos Daniel? Dia pergi, Nenek. Paula sudah pergi. Maaf. Paulina? Benar sekali. Celia. Cari dia. Cari dia di mana-mana. Tolong cari dia dan bawa dia kembali ke rumah ini. Masalahnya aku tidak tahu, Nek. Kita membutuhkannya. Tidakkah kau sadar bahwa kita membutuhkannya? Ku minta kau mencarinya, Carlos Daniel. Nenek Piedad, aku ingin bicara dengan Nenek. Nenek harus tahu hal yang sebenarnya. Bahwa Paola bukan Paola. Bahwa dia wanita penyamar. Jadi Nenek sudah tahu? Sudah lama aku mengetahuinya. Dan aku menunggu sesuatu terjadi. Lalu kenapa Nenek tidak bilang apa-apa padaku? Sudah aku bilang, aku sedang menunggu. Aku sudah tahu dia, aku diam-diam curiga. Aku menduganya. Ketika dia baru tiba di rumah ini, Carlos Daniel. Dia adalah wanita yang pintar, mulia, jujur, dan bijaksana. Carilah dia, Carlos Daniel. Suruhlah dia kembali. Aku tidak tahu di mana dia. Selain itu, aku tidak bisa. Dia orang jahat. Seharusnya aku laporkan dia ke polisi. Apa yang akan kau katakan pada anak-anakmu? Bahwa mamanya orang jahat dan kabur meninggalkan mereka? Kalau dia memikirkan anak-anak, dia tidak akan kabur. Tapi yang paling kusesali, Carlitos akan memanggilnya siang dan malam. Mungkin Carlitos bisa saja sakit. Dia adalah wanita yang luar biasa. Kita membutuhkannya di rumah ini. Sekarang anak-anakku sudah menunggunya di bawah. Apa yang harus kukatakan, nih? Apa yang kau lakukan di Meksiko? Mereka menawarkan pekerjaan untukku. Tanpa pikir panjang lagi, kuterima saja pekerjaan itu. Aku suka tinggal di ibu kota. Ceritakan apa saja yang kau lakukan di sini. Kami tidak dengar kabarmu. Aku tahu kau di Meksiko karena Filomena yang mengatakan padaku. Hidupku bagaikan sebuah cerita Celia. Ya sudah, kita bicara. Tapi sebelumnya, kita belanja dulu, baru ke rumahku. Kita bicara di sana, ya? Sebentar, ada yang ingin ku beli. Dia tidak berhak melakukan ini. Dia beri keceriaan di rumah ini. Dan seperti apa kata Nenek, kita sangat membutuhkannya. Iya, tenanglah, Carlos Daniel. Pertama-tama kau dan aku harus bicara tentang masalah ini. Lalu kita akan buat keputusan yang menguntungkan semua orang. Seperti yang biasa kita lakukan. Kau memiliki aku masih bisa membantumu. Tenanglah sayang. Aku bingung sejak aku tahu yang sebenarnya. Bayangkan aku yang pertama kali mengetahuinya, tapi aku mampu untuk tetap diam dan berpura-pura. Aku sudah tahu dan menunggunya agar semuanya meledak. Aku suka bertanya sendiri pada diriku, kenapa tidak ada yang tahu? Apakah semua orang sudah buta atau aku saja yang berhalusinasi? Kenapa Nenek tidak bicara padaku tentang kecurigaan Nenek? Karena dia datang kemari, bagaikan malaikat. Dia sudah berbuat baik di mana-mana. Aku tidak ingin dia diketahui. Aku mendukungnya. Apa kau tidak memperhatikannya? Aku ingin terus membuatnya bahagia. Aku ingin dia tetap di sini sebagai mama dari anak-anakmu, Carlos. Karena aku tidak tahu di mana wanita jahat itu berada. Aku jadi sangat bingung, Nek. Tenanglah.
Banyak sekali masalah yang harus kita bicarakan. Kita harus bicara tentang wanita penyamar itu. Aku harus memberi penjelasan padamu, Celia. Walau kau tidak mempercayainya. Kenapa aku tidak percaya? Kau bukan pembohong atau pembual. Aku ini adalah korban dari tipuan takdir yang jahat. Aku tidak tahu selama ini kau ada di mana, Paulina. Tapi tidak dipenjara, kan? Tidak, aku tidak dipenjara. Wanita itu memaafkanmu? Dia telah menuduhku kalau aku mencuri perhiasannya yang tidak pernah kulakukan. Wanita itu mirip sekali denganku. Ya, dia memang mirip. Dia juga telah memaksa aku pergi ke rumahnya dan menyamar untuk menggantikan dirinya selama ini. Padahal kami belum kenal. Pagi. Kita harus bicara. Mukamu kelihatan pucat. Ada apa? Wanita itu sudah pergi dari rumah. Jadi sekarang Nyonya sudah tahu semuanya. Ya, Fidelina. Sudah cukup lama. Nyonya tidak mengatakan apa-apa. Dan kenapa Nyonya diam saja? Betapa sulitnya untuk diam, Fidelina. Aku ingin berpura-pura agar tidak seorang pun tahu aku memiliki rahasia. Untuk mencegah agar dia tidak diketahui, agar tidak diusir dari sini atau dikirim ke penjara. Dia bagaikan malaikat di rumah ini. Iya, dia bagaikan malaikat sejati. Aku berusaha mencegah agar dia tidak pergi. Tapi untuk apa? Padahal aku membutuhkannya. Kini aku kehilangan dia karena dia sendiri yang pergi. Apakah ini salahku sehingga dia pergi? Ini bukan salah Anda, Nyonya. Kukatakan padanya bahwa aku menduga dia telah diketahui. Celia, apakah masih ada kamar kosong di sini? Mungkin saja ada. Kenapa? Uangku cuma sedikit sekali. Saat ini aku tinggal di hotel, tapi aku ingin mencari yang lebih murah. Apakah di sini masih ada? Ya, akan kucarikan. Tapi, jika tidak ada, kau boleh untuk sementara waktu tinggal bersamaku. Kau mau kan? Kita tidur di situ. Barang-barangmu banyak? Tidak, cuma sedikit. Ya sudah, mulai sekarang kau harus memulai hidupmu yang baru. Anggap saja semua itu kecelakaan. Tuhan yang atur semuanya, lupakan dia. Bukan hanya karena cintanya saja, Celia. Tapi karena anak-anaknya. Terutama sekali Carlitos yang sangat membutuhkan aku. Aku tidak tahu harus bilang apa, tapi situasimu itu sangat buruk, Paulina. Lain ceritanya jika kau ingin menyenangkan laki-laki itu. Tega sekali kau, Celia. Kalau kau mencintainya, mengapa tidak kau raih saja? Tidak, Celia. Dia lelaki yang bukan milikku. Dia mungkin telah menyadari bahwa kita sudah tahu tentang dia. Dan kau yang kurang hati-hati, Carlos Daniel. Ya, itu mungkin saja. Kita harus mencarinya agar dia kembali. Pendapatmu sama dengan nenek, tapi aku tidak setuju. Anak-anakmu, yang lainnya? Bagaimana kau bisa berpikir wanita itu harus kembali ke rumah kita? Dia bersalah telah melakukan kejahatan. Dia pergi pasti karena takut diserahkan ke polisi. Akan lebih baik untuk bicara dengannya. Dia sangat pintar. Dengan kepintarannya itu, bisa saja dia melawan kita dan melarikan diri. Dan sekarang, bagaimana pabrik ini? Pinjaman, rumahmu, anak-anak, masyarakat? Bagaimana kita menjelaskannya? Dia tidak berhak melakukannya. Hanya Tuhan yang tahu penderitaan apa yang dialami jiwanya. Dia menerima akibatnya. Cinta,